akhir zaman ini banyak sekali opini-opini, pemahaman-pemahaman dan aliran-aliran yang aneh-aneh dan kadang keluar dari mulut orang Islam sendiri. Bahkan kadangkala orang tersebut adalah orang terpandang, orang yang dianggap tokoh agama. Na'udzubillah. Agama itu tidak penting. Yang paling penting itu untuk martabat bangsa adalah akhlak dan budayanya, bukan agamanya. Waduh. Emang akhlak itu bukan bahagian dari agama apa? Justru akhlak itu adalah bahagian dari agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah ke muka bumi untuk menyebarluaskan agama Islam. Yang diantara misi di balik agama Islam itu adalah menyempurnakan akhlak. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'ittu liutammima makarimal akhlak." Saya ini hanyalah diutus oleh Allah untuk menyempurnakan keluhuran-keluhuran akhlak, norma-norma akhlak. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bukankah agama yang mengajarkan kita untuk mempraktekkan akhlak tersebut? Bukan negara, bukan budaya. Agama yang mengajarkan kita akhlak sebelum kita membicarakan tentang negara atau budaya. Dulu di zaman jahiliyah, wanita tidak mengerti tentang berpakaian yang sopan, apalagi menutup aurat. Di zaman jahiliyah, yang kuat memangsa yang lemah. Begitu Islam datang, dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, agama diaturlah adab-adab dan etika. Tidak boleh berhubungan badan kecuali setelah didahului oleh pernikahan yang sah. Tidak boleh yang kuat menindas yang lemah, itu perbuatan zalim, diharamkan dalam agama. Tuh, agama kan yang mengharamkan, bukan budaya, bukan negara, bukan bangsa, agama. Justru martabat bangsa negara itu semuanya ada tergantung pada agamanya. Aneh. Bukankah agama yang mengajarkan seorang anak berakhlak kepada ibu dan bapaknya? Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Jangan kamu katakan kepada keduanya, ibu dan bapakmu, qaul uffin, kalimat uff, kalimat cah, kalimat yang tidak sopan. Wa qul lahuma qawlan karima. Ucapkan, katakan kepada keduanya, ibu dan bapakmu, qawlan karima, perkataan yang mulia. Siapa yang mengajarkan agar kita bersikap mulia kepada orang tua? Allah dan Rasulnya. Dari mana kita mengetahui itu? Dari agama. Begitu ditanya apa alasannya kok bisa budaya dan akhlak yang menentukan martabat bangsa bukan agama? Itu loh, di negara Arab tuh 40 tahun selalu terjadi pertumpahan darah. Mereka tahu rukun iman ada 6, tahu Islam ada 5. Loh, kalau terjadi pertumpahan darah, kalau terjadi konflik, jangan salahkan agamanya, salahkan sumber daya manusianya, salahkan oknumnya. Kok agamanya yang disalahkan? Mending kita salahkan budayanya aja sekalian yang kita salahkan. Budayanya salah, misalnya ya nggak benar, tidak sesuai dengan Islam. Begitu. Kalau mau begitu ngomongnya, jangan Islamnya yang disalahkan. Lucu. Ya. Atau karena mereka tidak menjalankan hukum Islam, selesai. Kenapa? Karena Islam tidak pernah mengajarkan pertumpahan darah sesama muslim. Karena Islam melarang keras. Jangankan berbuat zalim kepada manusia, kepada binatang saja dilarang. Tahu kan cerita seorang wanita dari Bani Israel terdahulu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menjalani Al-Isra wal Mi'raj, melihat seorang wanita disiksa di api neraka. Nabi bertanya kepada Jibril, "Kenapa wanita itu disiksa wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Oh, dulu di dunia dia memiliki seekor kucing. Kucing itu dikurung di rumah, tidak dibiarkan untuk pergi keluar rumah mencari makanan di luar. Dia sekap, dia kurung di rumah dan tidak diberi makan hingga akhirnya sakit dan mati."
Karena perbuatannya itulah dia diazab dan disiksa di api neraka. Bayangkan, hanya menzalimi seekor binatang. Agama kita mengajarkan bahwa pelaku yang menzalimi binatang itu kelak akan diazab di api neraka. Apalagi manusia. Jadi jangan berdalil seperti itu. Itu di negara Arab 40 tahun tidak berhenti konflik, terjadi pertumpahan darah. Itu bukan, jangan salahkan agamanya. Merekanya yang tidak menjalankan hukum-hukum agama. Karena agama tidak mengajarkan kekerasan, agama tidak mengajarkan pertumpahan darah, apalagi sesama muslim. Begitu, aneh-aneh aja. Sejak kapan akhlak budaya itu lebih diutamakan dari agama? Emang kamu masuk surga karena budaya, karena akhlak? Hah? Kamu biar bagus akhlak tapi kafir, tetap saja di neraka khalidina fiha abada. Agama yang membuat kamu selamat. Seburuk-buruknya akhlak orang muslim, selama dia masih bertauhid, walaupun nanti akan disiksa di api neraka, nanti ada waktunya dia akan kembali dimasukkan ke dalam surga. Karena apa? Bukan karena akhlaknya, bukan karena budayanya, bukan karena bangsanya, karena tauhidnya, yaitu dia memeluk agama Islam.